Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi hari ini di pelajaran matematika kita sudah sampai di materi tentang faktor persekutuan. Nah, nanti akan ada penjelasan dari contoh soal dan juga pembahasan untuk soal latihan. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Yang pertama adalah pengertian dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, berikut adalah contoh soal yang pertama. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, masih ingat ya dengan yang sudah ajarkan minggu lalu di sekolah maupun yang mengikuti Google Meet atau Zoom. Nah, untuk mengerjakan atau mencari faktor bilangan, kalian menggunakan cara yang sama di materi faktor persekutuan ini. Nah, tadi kan contoh soalnya adalah mencari faktor persekutuan dari 16 dan 20. Kita menggunakan cara tabel ya anak-anak. Kalian boleh menggambarnya seperti yang ada di contoh di buku paket. Boleh juga mengikuti apa yang Miss ajarkan. Pertama-tama tulis dulu angka 16, kemudian buatlah seperti ini, seperti huruf T. Masih ingat ya, bagian kiri dan kanan jika dikalikan hasilnya akan 16. Nah, sekarang kita mulai dulu dari angka pertama. Selalu tuliskan angka 1 terlebih dahulu. Kemudian 1 kali berapa yang hasilnya 16? Tentu saja 1 dikali 16. Kemudian kita coba dengan angka 2. 2 dikali berapa hasilnya 16? 8 ya anak-anak. Nah, selanjutnya apakah 3 jika dikalikan angka yang lain bisa menghasilkan 16? Tidak ya, kalau tidak bisa berarti kita langsung ke angka 4. Nah, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 16? 4 kali 4. Nah, jika sudah seperti ini, kemungkinan besar faktor dari angka tersebut sudah selesai karena ini menunjukkan angka yang sama. Ya. Nah, kalau sudah begitu kita tutup tabelnya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk faktor yang satunya lagi ya, yaitu faktor 20. Sekarang mulai dari 1. 1 dikali 20. Kemudian 2. 2 dikali 10 supaya hasilnya 20 ya. 3 tidak bisa, jadi kita ke 4. 4 dikali 5. Nah, selanjutnya 5 Miss, 5 dikali 4. Nah, karena sama angkanya, jika dibolak-balik juga sama, berarti ini sudah selesai kemungkinan. Kita tutup tabelnya sehingga menghasilkan faktor dari 16 sama dengan, ingat ya, tulisnya dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Berarti 1, 2, 4. Nah, ini ada 2, 4, tapi kita tuliskan 1 saja. Kemudian 8 dan 16. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, terus 5, 10, dan 20. Nah, karena pertanyaannya adalah faktor persekutuan, berarti kita mencari faktor yang nilainya itu sama dari kedua angka tersebut. Nah, di sini ada angka berapa saja yang sama nih? Kita lihat ya. Ada 1. Nah, 1 ini tuh sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak ya. Tapi kita lingkari saja. Kemudian 2. Kita lingkari juga. Ada lagi? Ya, ada 4. Apakah masih ada? Sudah tidak ada ya, ini sudah berbeda angka semua. Nah, kita sudah dapat jawabannya. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah
1, 2, dan 4. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita coba di contoh yang kedua. Tentukan faktor persekutuan dari 25 dan 30. Nah, untuk contoh yang kedua, caranya masih sama ya dengan contoh yang pertama tadi. Soalnya adalah tentukan faktor persekutuan dari 25 dan 30. Nah, kita mulai lagi dari angka 1. 1 kali berapa hasilnya 25? 1 dikali 25. Lalu coba 2. Apakah bisa 2 dikali sesuatu hasilnya 25? Tidak bisa ya. Kita coba 3, 4, tidak bisa. Berarti langsung ke 5. Nah, 25 ini biasanya memang hanya bisa dibagi atau perkaliannya itu hanya bisa 5 ya. Jadi kita tulis di sini 5. Tadi masih ingat ya, di sini angkanya yang sama itu menunjukkan sudah selesai. Nah, di sini juga sama nih, 5 dan 5 berarti sudah selesai pencariannya. Nah, kita tutup. Sekarang yang 30. 1 kali 30. Lalu 2 bisa ya, karena ini angka genap. 2 kali 15. 3 bisa dong. 3 kali 10. Kalau 4 tidak bisa, Miss. Oke, berarti kita ke 5. Nah, 5 bisa tidak? Bisa. 5 dikali 6. Lalu 6 dikali 5. Nah, ini kan tadi Miss juga bilang kalau sudah ada angkanya tidak perlu lagi. Karena perkalian jika dibolak-balik sama saja hasilnya ya. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita tulis di sini mulai dari angka yang terkecil, yaitu faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Sedangkan 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, cukup banyak ya faktornya ya. Nah, sekarang kita lihat angka berapa saja nih yang sama. Ternyata ada 1, terus ini 5, di sini juga ada 5. Apakah ada lagi? Tidak ada ya, berarti faktor persekutuan dari 25 dan 30 adalah angka 1 dan 5. Nah, gampang kan anak-anak? Selanjutnya contoh yang ketiga adalah tentukan pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan berikut, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita melihat angka yang bagian paling kiri kita kalikan ke angka yang bagian paling kanan. Di sini ada 1, lalu di bagian ujung kanan ada 40. Nah, ini dikalikan. 1 dikali 40 hasilnya berapa? 40 ya. Lalu kita lihat angka yang kedua untuk memastikan ya. 2 kali angka yang ada di depan 40 itu kan 20. Berarti 2 kali 20. Hasilnya berapa? Masih 40 ya. Lanjut. 4 kali angka di depannya lagi. Berarti 4 dikali kebablasan. 4 dikali 10. Ya, 4 dikali 10. Nah, ini diabaikan saja garisnya. 4 dikali 10 hasilnya masih 40 ya. Nah, yang terakhir ini sisa angka 5 dan 8. 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah, berarti angka-angka ini yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan juga 40 merupakan faktor persekutuan dari 40.
Nah, mudah sekali ya. Nah, sekarang contoh yang keempat atau yang terakhir, kita akan melihat contoh soal kuis di buku paket halaman 46. Kita baca bersama-sama ya soalnya. Terdapat 12 jeruk dan 16 apel. Apel dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong berisi apel dan jeruk, masing-masing sama banyak. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan kemungkinan banyak kantong yang diperlukan, dan yang kedua tuliskan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap kantong. Oke, sekarang kita coba hitung bersama-sama ya. Nah, caranya gampang sekali ya anak-anak. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini 12 jeruk dan juga 16 apel. Artinya kita akan mencari faktor persekutuan dari jeruk dan juga jumlah apelnya. Nah, seperti tadi caranya kita mencarinya menggunakan tabel seperti ini. Dimulai dari angka 1, kemudian dikalikan 12, lalu 2 dikali 6, lalu 3 dikali 4. Nah, selanjutnya berapa? 4 kali 3, Miss. Nah, sudah selesai berarti kalau sudah seperti itu. Sekarang 16. 1 dikali 16. 2 kali berapa hasilnya 16? 8. Terus berapa lagi? Tadi sudah ada loh. 4 kali 4. Nah, ini juga sudah selesai. Sekarang kita tuliskan di sini faktornya. Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau yang ini 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, tadi kan pertanyaannya berapa kantong yang diperlukan. Nah, ini sesungguhnya adalah faktor persekutuannya, anak-anak. Berarti kita lihat di sini ada 1, 2, dan 4 ya. Yang sama angkanya kita tulis di sini. 1, 2, dan 4. Berarti banyak kantong yang diperlukan untuk membungkus jeruk dan juga apel sama rata ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua itu tuliskan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap kantong. Nah, tadi kan kantong yang dibutuhkan adalah kalau tidak 1 ya 2 dan atau 4 ya. Nah, kita tulis di sini, Nak. 1, 2, dan 4-nya. 1 di sini, 2, lalu 4-nya di sini. Nah, banyak apelnya kan tadi 12. Kalau misalnya kantongnya 1, berarti banyak apel di dalam kantong itu ada berapa? Ya, tentu saja 12 ya. Tidak berkurang ya. Kalau misalnya kantongnya ada 2, berarti apelnya ada berapa? Nih, lihat di sini juga boleh. 2 sama 6 pasangannya. Nah, terus di sini 6. Kalau misalnya kantongnya ada 4, berarti apelnya ada 3. Nah, begini. Sekarang yang jeruk ya. Masih sama kalau kantongnya 1, 2, atau 4. Nah, banyak jeruknya berapa? Kalau 1 berarti 12. Lalu kalau kantongnya ada 2, berarti jeruknya ada 8. Dan yang terakhir, kalau misalnya kantongnya ada 4, berarti jeruknya juga ada 4. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Mudah kan, anak-anak? Nah, itu tadi semua penjelasan tentang latihan soal atau contoh soal hari ini. Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan 2 halaman 46, nomor 2A dan C, nomor 4A, dan juga nomor 5. Kerjakan di buku tugas matematika kalian ya. Kemudian jika sudah selesai, kalian foto dan kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati.